Buat yang pengen bikin micro world kayak Benny Production, tapi nggak tahu dia ngomong apa karena bahasa Inggris, tenang aja, di sini kita akan membahas video itu. Tapi kalian harus menguasai basic Photoshop dulu ya, karena aku nggak akan jelasin secara detail banget. Yang basic-basic itu nggak aku jelasin lagi. Oke, langsung to the point aja kali ya. Untuk membuat micro world, kita membutuhkan template. Nah, template inilah sebagai dasar, sebagai kerangka kita untuk bikin micro world yang terlihat 3D itu. Link downloadnya ada di bawah. Tapi aku nemunya bukan dari Benny, melainkan dari channel EMS Graphic. Bagian pertama yang diisi dari kubus ini adalah bagian atas. Di sini kalian tahu nggak apa yang dia lakuin? Is snow, makes perfect sense. And first I'm gonna make a super simple selection of this top square. There you go, and then I'm gonna click on the mask button. Beautiful. Pertama masukkan foto. Kemudian posisikan di bagian atas kubus itu. Baru di hide layernya, terus dengan menggunakan polygonal lasso tool, seleksi mengikuti garisnya. Baru di unhide lagi layernya, pastikan layer yang dipilih itu adalah layer image saljunya, terus masking. Dan beginilah hasilnya nanti. Kalau nggak ngerti, tanya aja ya di komen. Baru untuk membuat air yang membeku, di sini kita bikin seleksi seperti sungai. Benny menggunakan pen tool untuk melakukan itu. Dan kalau sudah di masking, lalu layernya diletakkan di atas layer saljunya dan di clipping max. Oke, sekarang untuk bagian sampingnya, yang pertama kita buat adalah shape-nya dulu, bentuk dasarnya dulu. Misalnya di sini warna merah dan warna abu-abu itu adalah bentuk dasarnya, dan layernya dibedakan ya. Jadi ada 2 layer. Kita bebas mau pakai cara apa aja untuk membuat bentuk dasarnya ini. Mau itu pakai brush atau pen tool, itu juga bisa. Dan di sini bentuk yang dibikin Benny nggak lurus ya. Dia sengaja bikin nggak rata, biar lebih realistis mungkin. Kemudian letakkan image saljunya dan aktifkan clipping max. Jadi dia nggak keluar dari bentuk dasar yang kita buat. Dan masking lah seperti ini. Sisakan bagian atasnya dikit. Baru tambahkan tekstur batu. Posisi layernya pasti di bawah layer salju ini ya. Dan kalau sudah, jangan lupa bikin efek memudarnya dikit. Kita harus membuat salju ini memudar ke batu. Benny kan tadi ngemaskingnya pakai brush yang kasar. Jadi dengan menggunakan brush yang halus, flow-nya dikurangi, dia memudarkan bagian tepi yang kasar itu. Tapi pudarnya jangan banyak-banyak juga ya, sedikit aja. Untuk bikin air beku di sampingnya, nanti masking aja kayak gini. Dan poin pentingnya adalah ujung air bekunya harus pas. Dan langkah terakhir adalah membuat semua layer yang di samping itu jadi sedikit lebih gelap. Benny menggunakan adjustment layer exposure yang diletakkan di atas, kemudian di clipping max. Jadi yang kena efeknya cuma bagian samping sebelah kanan doang. Tapi gelapinnya jangan terlalu gelap, sedikit aja. Kalau sudah, bikin lagi adjustment layer exposure di atasnya, aktifkan juga clipping max-nya. Setting ini lebih gelap lagi. Dan masking agar efek gelapnya ada di bagian bawah. Terus bagaimana membuat lengkungan-lengkungan ini? Biar seperti ada semacam bukit-bukit kecil. Biar nggak rata lah intinya. Caranya adalah dengan ngemasking lagi image salju yang di atas kubus itu. Jadi bukan yang samping, tapi yang atas. Yang bagian sini kita tambahin, berarti kita masking dengan menggunakan warna putih. Dan yang bagian ini kita kurangin, berarti kita ngemaskingnya dengan warna hitam. Jadi maskinglah sesuai konsep yang kalian punya. Seberapa tinggi perbukitannya, seberapa besar, seberapa banyak, seberapa kecil. Intinya sesuaikan sama konsep kalian. Dan lakukan hal yang sama untuk bagian kirinya. Tapi nanti di exposure settingannya bikin lebih gelap dari yang sebelah kanan. Dan jangan lupa bagian tepi-tepinya ini di masking agak halus. Jangan tajam kali. Caranya itu sama, yaitu masking juga bagian salju yang atas. Dan yap, beginilah hasil sementaranya. Di tahap ini kita bisa melakukan koreksi-koreksi sedikit. Dan kalau latar tempatnya udah jadi, sekaranglah saatnya meletakkan objek-objeknya. Di sini perspektif rumahnya kurang pas, jadi diperbaiki dulu dengan perspektif warp. Lalu untuk pohon-pohonnya di sini Benny lebih dahulu menentukan posisi yang tepat. Peletakan pohon yang tepat. Dan setelah dapat, barulah dia melakukan penyesuaian pada pohonnya. Semacam membuat shading, mengatur kecerahan. Gitu-gitulah. Dan setelah itu tempel-tempel objek seperti biasa aja.
atur kecerahan, atur warna, tambahkan detail-detail kecil, bikin shadow. Kayaknya mulai dari sini kalian udah bisa ya, lanjut sendiri. Intinya bahan yang kita pakai itu harus high angle, harus dijepret kamera dari atas. Biar walaupun nggak pas perspektifnya, masih bisa diedit dikit pakai perspektif warp. Jadi hasilnya nggak aneh, karena yang diedit cuman dikit. Oke, sebenarnya kalau masalah teknis nggak ada yang sulit. Masking, clipping max, brush, dan lain-lain itu nggak ada yang sulit kan? Jadi sisanya tergantung konsep kalian dan bahan yang kalian gunakan. Soalnya kan kadang ada tuh bahan yang nggak sesuai dengan konsep kita. Kita udah capek nyari bahan tapi tetap nggak ada yang sesuai dengan konsep kita. Aku sering tuh terjadi. Jadi oke, kalau ada tutorial bahasa Inggris yang nggak kalian paham, request aja di kolom komen atau di Instagram. Nama Instagramnya nama channel ini. Thank you udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di next video.